Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Bu Dr. Nur Hayati, dosen pembimbing 1 Bapak Profesor Dr. Nizarul Alim, dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Tarjo. Puji syukur alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap kegiatan kita sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang. Selanjutnya izinkanlah saya mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Job Rotation dan Religiusitas terhadap Qualification Organizational Justice sebagai variabel moderasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS se-Kabupaten Pamekasan. Yang melatar belakangi penulisan tesis saya ini yaitu dengan melihat pertumbuhan industri keuangan yang merambah pada berbagai sektor keuangan, sektor perbankan, pembiayaan atau leasing, asuransi, pegadaian, reksadana, bahkan sistem keuangan mikro sampai koperasi. Ini berdasarkan data Oktober tahun 2020 ada 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 163 BPRS dengan total aset keseluruhan mencapai 571,177 miliar rupiah. Karena di sini kan industri keuangan syariah Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada 2 dasawarsa ini. Jadi sistem syariah itu merambah pada berbagai sektor keuangan yang dimulai dari perbankan, pembiayaan, asuransi, pegadaian, reksadana, hingga ke koperasi. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh OJK, telah disebutkan tadi 21 unit usaha syariah dan 168 BPRS dengan total aset keseluruhan mencapai 444,43 triliun. Sedangkan data terakhir Oktober 2020 ada 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 163 BPRS dengan total keseluruhan mencapai 571,177 miliar. Berdasarkan dari data Kementerian Koperasi dan UMKM hingga akhir Desember 2019, jumlah koperasi syariah atau KSPPS di Indonesia ada sekitar 4.046 unit dari seluruh jumlah koperasi simpan pinjam, sebanyak 16.549 unit. Ini merujuk data yang diolah dari Kementerian Koperasi dan UKM Kemenkop. Kontribusi koperasi hingga sampai saat ini mencapai 5,1% terhadap PDB di Indonesia. Tujuan didirikannya KSPPS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota secara umum tanpa melanggar prinsip syariah. Jadi KSPPS itu merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang secara hukum normatif di dalamnya keberadaannya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 16/NKUKM/9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Jadi walaupun berbasis syariah, masyarakat juga harus perlu berhati-hati sebab peluang terjadinya fraud selain dari manajemen juga bisa berasal dari pihak pegawai atau internal koperasi itu sendiri. Lembaga keuangan syariah pun meskipun syariah tetap ada kemungkinan melakukan kecenderungan kecurangan. Jadi kegagalan perusahaan sejenis koperasi umumnya itu berasal dari lingkungan internal. Di sini oleh karenanya lemahnya komitmen dan pengawasan itu memungkinkan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan. Di sini salah satu contoh kasusnya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 39/PDPG 2020/PN yang sudah inkrah tahun 2020. Kasus ini yang ngefraud ini tellernya dan staf administrasi di salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang berkedudukan di Borobudur. Jadi di sini kan meskipun prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam, koperasi simpan pinjam ini
juga tidak terlepas dari fraud. Jadi berbagai macam bentuk fraud bisa terjadi dalam lingkungan koperasi syariah. Dari kasus fraud ini menunjukkan salah satu riset terdahulu, termasuk risetnya Karim dan Irianto 2016, menunjukkan ada 5 temuan potensi tindakan kecurangan pada proses penyimpangan tabungan dan 6 temuan potensi tindakan kecurangan pada proses pinjaman modal pada anggota. Jadi pelaku tindak kecurangan yang ditemukan lebih banyak dilakukan oleh pihak internal lembaga. Salah satu faktor timbulnya kecurangan dikarenakan karena adanya tekanan keuangan yang dihadapi oleh pelaku tindak kecurangan tersebut. Padahal semua pihak berharap lembaga syariah itu memiliki ketahanan lebih kuat dan terbebas dari resiko fraud. Akan tetapi faktanya setiap orang itu berpeluang untuk melakukan kecurangan, termasuk juga lembaga keuangan meskipun berbasis syariah. Maka kepatuhan entitas bisnis syariah terhadap prinsip syariah mutlak untuk dilakukan. Sebab hal ini salah satu bentuk indikasi bahwa entitas tersebut tidak melakukan tindakan fraud. Sebuah usaha dengan simbol agama itu bukan menjadi jaminan lembaga keuangan tersebut bebas dari perilaku fraud. Setiap entitas pasti memiliki peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Jadi maka diperlukan adanya tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fraud. Adapun cara yang dapat dilakukan koperasi sebagai upaya pencegahan fraud salah satunya dengan menerapkan kebijakan job rotation. Job rotation ini dapat diartikan proses perpindahan pegawai dari satu tanggung jawab tertentu beralih ke tanggung jawab yang lain, dari bagian tertentu dipindah ke bagian yang lain. Dengan diterapkannya job rotation ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan. Diharapkan juga mengurangi stres kerja karyawan, memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan, serta dapat meningkatkan keterampilan karyawan. Job rotation digunakan agar bisa mengurangi kekuatan atau kekuasaan berlebihan pada suatu posisi pekerjaan tertentu. Jadi ketika seseorang berada di posisi yang tetap dalam jangka waktu yang agak lama, orang tersebut memiliki peluang dan mengetahui celah-celah fraudnya. Jadi harus dilakukan job rotation. Jadi ketika seseorang mempunyai kekuasaan penuh dan berlebihan pada suatu posisi, bisa terjadi kemungkinan bahwa dia telah mengetahui celah atau kekurangan perusahaan sehingga bisa melakukan tindakan fraud. Apabila job rotation rutin dilaksanakan, maka akan menjaga independensi karyawan dalam melakukan tugasnya. Jadi seseorang dengan jabatan yang dimiliki sekarang sadar bahwa suatu saat nanti dia juga akan di-rolling oleh orang lain, sehingga orang tersebut akan mempertahankan kejujurannya. Diharapkan seperti itu. Dengan adanya independensi seseorang, maka tidak akan mungkin terjadi kolusi antara karyawan satu dengan yang lain untuk melakukan kecurangan. Ya karena kan dipindah-pindah secara rutin. Jadi untuk kolusi itu bisa diminimalisir. Menurut Sanika dan Applied 2014, job rotation menyumbang tingkat 46% dalam keberadaannya untuk upaya pencegahan fraud dengan tingkat efektivitas sebesar 80%. Jadi, dalam upaya meminimalisir fraud, terdapat beberapa praktek yang dapat diterapkan kepada karyawan seperti pelatihan, pendampingan, dan juga bisa juga job rotation. Ketiga penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif mengenai fungsi job rotation dalam upaya mengurangi fraud yang terjadi. Jadi pemberlakuan job rotation saat seorang pegawai secara periodik akan dipindah ke berbagai jenis pekerjaan yang berbeda, mereka akan sadar bahwa kemungkinan tindakan fraud yang akan mereka lakukan diketahui lebih besar. Selain job rotation, sikap mendasar yang harus dimiliki seorang karyawan pada suatu organisasi yang berlabel syariah itu sangat dibutuhkan sikap religiusitas. Jadi seorang
yang religiusitas, sikap religiusitas seorang terhadap kinerja mereka di dalam perusahaan harus dimiliki di setiap individu dan akan menjadi batasan dalam menjalankan persaingan dalam dunia kerja. Adanya sikap religiusitas pada diri manusia membuat timbulnya kecerdasan spiritual yang mendorong seseorang bahagia pada saat menjalankan pekerjaannya. Jadi orang itu bekerja dengan ikhlas, dengan perasaan yang bahagia, ikhlas, dan perasaan yang bahagia tersebut bisa membuat seseorang nyaman dalam bekerja sehingga akan meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Religiusitas merupakan satu keadaan yang dimiliki individu dan mendorongnya untuk bersikap sesuai kadar ketaatannya terhadap agama. Hal ini dikemukakan Ancok dan Suroso tahun 1994. Jadi perilaku dan watak seseorang yang kurang baik dapat terkontrol dengan adanya agama atau religiusitas tersebut. Tingkat religiusitas seseorang dapat mengontrol seseorang untuk berperilaku baik dan melakukan perbuatan baik tanpa membenarkan setiap tindakan yang tidak baik. Jadi orang tersebut, karyawan tersebut akan mengingat kepada Tuhannya selalu. Jadi ketika akan melakukan tindakan fraud, karyawan tersebut selalu ingat kepada Tuhannya. Jadi bisa mencegah juga meminimalisir terjadinya fraud. Tingkat religiusitas seseorang dapat mengontrol seseorang untuk berperilaku baik dan melakukan perbuatan baik, karena perusahaan harusnya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi bahkan mencegah karyawan dalam melakukan tindakan kecurangan. Salah satu upaya perusahaan bisa dengan meningkatkan kesadaran karyawan dengan memberikan kajian keagamaan kepada karyawan, khususnya karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah. Faktor lain yang mendukung dua variabel di atas, yaitu variabel religiusitas dan job rotation, yaitu faktor lain yang bisa mencegah adanya kecurangan, yaitu organizational justice atau keadilan dalam suatu organisasi. Dalam Lawyer dan Suhartini 2005 mengatakan bahwa ketika seseorang mendapat perlakuan yang tidak adil, maka ia akan menimbulkan kecemburuan antar karyawan dan mereka akan melakukan perlawanan atau protes, berontaklah, sehingga timbul untuk melakukan kecurangan atas ketidakadilan itu. Oleh karenanya, keadilan organisasi atau organisational justice ini harus terpenuhi dengan baik, sehingga produktivitas dan hasil kinerja karyawan akan meningkat dan tidak lagi mempunyai motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan yang membuat perusahaan mengalami kerugian. Jadi job rotation dibutuhkan, dalam job rotation itu dibutuhkan keadilan yang setara untuk pegawai. Job rotation didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Akan tetapi dalam job rotation dibutuhkan keadilan yang setara untuk pegawai. Jadi perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya ini harus sesuai dengan keadilan perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan praktik job rotation harus dilakukan dengan secara semestinya dengan menggunakan pengukuran yang sesuai. Jadi job rotation ini harus diseleksi pekerjaan yang sesuai dengan karyawan tersebut, pelatihan pegawai, waktu yang cukup untuk belajar, dan mekanisme kompensasi merupakan contoh ukuran yang sesuai. Bentuk kedua dari organizational justice adalah procedural justice atau keadilan prosedural. Keadilan prosedural ini merupakan keadilan yang berfokus pada proses yang digunakan untuk membuat keputusan. Proses pembuatan keputusan dapat berbentuk pembuatan peraturan yang ada di organisasi, pemberian hukuman, dan lain-lain.
Jadi ketika karyawan itu menganggap keadilan prosedural tinggi, maka mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan, mengikuti aturan, dan karyawan itu menganggap hasil yang relevan adalah adil. Jadi begitu, ini menurut penelitian Leventhal tahun 1980. Urgensi atau pentingnya penelitian. Jadi dari penelitian ini menggunakan subjek KSPPS dan langsung terjun mencari data pada salah satu daerah yang merupakan kabupaten pertama yang menerapkan program koperasi berbasis syariah di Indonesia, yaitu Kabupaten Pamekasan. Dari penelitian sebelumnya, pada penelitian Manurung, Suhartadi dan Saifuddin 2015, variabel komitmen organisasi yang dimoderasi oleh Organizational Justice, sedangkan penelitian saya ini menggunakan variabel job rotation dan religiusitas yang dimoderasi oleh Organizational Justice yang menggunakan subjek dan alat uji yang berbeda dari sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian saya, yang pertama, apakah job rotation berpengaruh terhadap fraud prevention? Yang kedua, apakah religiusitas berpengaruh terhadap fraud prevention? Yang ketiga, apakah organizational justice mampu memoderasi pengaruh job rotation terhadap fraud prevention? Dan yang keempat, apakah organizational justice mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap fraud prevention? Tujuan penelitian saya berdasarkan rumusan masalah di atas adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh job rotation terhadap fraud prevention. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap fraud prevention. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah organizational justice mampu memoderasi pengaruh job rotation terhadap fraud prevention. Yang keempat, untuk mengetahui apakah organizational justice mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap fraud prevention. Jadi manfaat penelitian saya diharapkan bisa bermanfaat untuk bidang akademik, misalnya dapat menjadi referensi dan pedoman mengenai faktor-faktor pencegahan fraud. Manfaat penelitian yang kedua diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan penelitian. Yang ketiga, dapat menjadi bahan masukan untuk pencegahan fraud di kalangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS. Untuk landasan teori, saya di sini menggunakan tinjauan teori dari Syariah Enterprise Theory, di mana Syariah Enterprise Theory ini menurut Slamet dalam Triyono 2012 menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Jadi di Syariah Enterprise Theory ini memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan atau nilai tambah atau value added tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, misalnya pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah, akan tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Di sini Enterprise Theory ini merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja, melainkan kepada stakeholder. Dalam Syariah Enterprise Theory ini, Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi amanah, yaitu Allah. Implikasi dari teori Syariah Enterprise Theory ini pada penelitian ini di mana koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berlandaskan Syariah Enterprise Theory dalam melaksanakan tugasnya.
Karena KSPPS tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik, tetapi juga bertanggung jawab kepada stakeholder dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penerapan syariah enterprise story ini pada KSPPS akan membuat kinerja koperasi lebih sehat, dikarenakan manajemen akan memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan KSPPS. Jadi akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga bisa meminimalisir tindak kecurangan yang akan dilakukan. Salah satu hal yang akan dilakukan untuk pencegahan fraud. Jadi untuk menerapkan teori syariah enterprise dalam KSPPS adalah berawal dengan adanya sikap religiusitas setiap karyawan. Karena semakin tinggi tingkat religiusitas, maka akan merasa takut atas ancaman dari alam serta keyakinan mereka menjadikan untuk senantiasa bersikap lebih baik dengan mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi mereka itu bisa bekerja dengan ikhlas, sehingga dalam melakukan pekerjaan mereka tidak akan melakukan hal yang buruk dalam suatu kecurangan. Selanjutnya job rotation. Dalam job rotation ini memiliki manfaat yang diutarakan oleh Hasibuan dalam Indrayati 2014, yaitu meningkatkan produktivitas, menciptakan keseimbangan antara tenaga dengan komposisi jabatan, memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, menghilangkan rasa jenuh atau bosan, memberikan perangsang agar karyawan mau meningkatkan karir yang lebih tinggi, dan masih banyak lagi manfaat dari job rotation. Jadi mengapa organisasi melakukan job rotation, yaitu employee learning. Jadi teori ini menjelaskan bahwa pekerja mengalami rotasi akan memiliki modal daya manusia atau human capital yang lebih karena mereka memiliki pengalaman yang lebih luas. Terus employer learning ini menjelaskan bahwa perusahaan akan belajar lebih banyak mengenai pekerja jika perusahaan dapat mengamati performa pekerja pada jenis tugas yang berbeda. Selanjutnya, employee motivation bisa menjadi motivasi pekerja jika pekerja akan merasa bosan dan lelah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam job rotation ini bisa dilakukan kepada karyawan yang sudah lama bekerja maupun karyawan yang kurang bagus atau kurang menguasai pekerjaannya. Rotasi karyawan bisa meminimalisir peluang untuk terjadinya fraud. Jadi pelaku fraud biasanya itu memanipulasi sistem untuk menutupi perbuatannya. Misalnya karyawan diwajibkan mengambil cuti tahunan pada setiap tahunnya. Hal ini bisa saja terungkap pada saat pelaku yang bersangkutan mengambil cuti tahunannya dan tugasnya tersebut diambil alih oleh karyawan yang lain. Jadi sebisa mungkin dilakukan rotasi pegawai secara periodik untuk tujuan yang sama. Religiusitas dalam Glock and Stark mendefinisikan religiusitas itu sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan, aktivitas ritual, gaya hidup, dan institusi yang memberikan makna pada kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai tertinggi atau nilai-nilai suci. Glock and Stark menganalisis religiusitas dalam 5 dimensi, yaitu dimensi ideologi, di mana dimensi ideologi ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan individu tentang nilai-nilai agama, nilai fundamental atau dogmatis. Yang kedua, dimensi ritualistik, yaitu dimensi yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan dalam melakukan ritual keagamaan seperti yang diperintahkan oleh agama mereka. Dimensi ketiga yaitu dimensi pengalaman, adalah dimensi yang berhubungan dengan tingkat perasaan religiusitas dan pengalaman individu.
Dimensi keempat, dimensi intelektual, adalah dimensi yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan atau intelektual individu terhadap nilai-nilai agama mereka, terutama yang berkaitan dengan pelajaran dasar dan kitab suci. Dimensi yang kelima adalah dimensi praktek. Dimensi ini merupakan konsekuensi yang berkaitan dengan tingkat perilaku individu yang dimotivasi oleh agama mereka. Jadi perilaku atau praktik dalam hal ini adalah perilaku yang berhubungan dengan duniawi, keduniaan mereka. Sedangkan untuk organizational justice, di sini mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Jadi bila keadilan karyawan tersebut terpenuhi dengan baik, maka produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat dan meminimalisir intensi karyawan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan sehingga mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Colquitt et al. Dan Amiri et al. 2013, jenis-jenis keadilan organisasional dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu distributive justice atau keadilan distributif, procedural justice atau keadilan prosedural, interaksional justice atau keadilan interaksional, dan teori organizational justice ini menggambarkan proses perbandingan dalam ranah konsep perilaku organisasional termasuk ke dalam kumpulan teori motivasi, yakni teori keadilan. Dalam teori keadilan, para individu membandingkan input dan hasil antara mereka dengan lainnya, kemudian bertindak untuk mengurangi ketidakadilan yang terjadi. Untuk SPPS, untuk fraud prevention, menurut Sabiholo dan Rezae, pencegahan fraud atau fraud prevention merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen mengenai penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang bisa membantu memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 tujuan pokoknya, yaitu efektivitas, efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi kecurangan itu bisa terjadi karena tidak ada atau lemahnya pengendalian intern, atau pengendalian intern dilakukan dengan tidak efektif atau longgar. Terus bisa terjadi juga karena pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan integritas atau kejujuran mereka. Bisa juga karena pegawai dieksploitasi dan diatur dengan tidak baik atau tidak adil, disalahgunakan atau mendapat tekanan yang besar untuk mencapai sasaran yang mengarah kepada kecenderungan melakukan fraud. Macam bentuk operasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS, yaitu KSPPS primer. KSPPS primer ini adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang atau seorang. KSPPS sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 badan hukum atau wilayah keanggotaan. Wilayah keanggotaan KSPPS primer dan sekunder terdiri dari wilayah keanggotaan dalam satu daerah, kabupaten atau kota, wilayah keanggotaan lintas daerah, dan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi. Fungsi KSPPS sendiri sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bisa memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan dan memberatkan bagi usaha kecil dan menengah tersebut. Fungsi yang kedua, meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional. Terus mengorganisasi dan memobilisasi dana, mengembangkan kesempatan kerja, mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar, dan memasarkan produk-produk anggota, juga menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk membangun usaha yang produktif.
dan juga menjadi perantara keuangan antara sohibul mal dengan duafa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Jadi di KSWPS ini wilayah kritis fraudnya di lingkungan koperasi kegiatan pelayanan simpan pinjam. Wilayah kritisnya ada menahan dan penyalahgunaan uang titipan, memanipulasi data transaksi, menarik simpanan atau tabungan anggota secara fiktif oleh tellernya atau kasirnya. Bisa juga ngefraud di penjualan aset, juga ngefraud di kegiatan pelayanan pinjaman, misalnya memanipulasi data, menyuap atau memperlancar proses peminjaman, gratifikasi, meminjam nama anggota untuk memperoleh pinjaman. Bisa juga dengan ngefraud di pengadaan barang dan jasa. Jadi ketika ada pengadaan barang dan jasa, melakukan markup, anggarannya di markup, terus memperoleh komisi atau potongan harga dari supplier, dan komisinya itu masuk ke kantong pribadi, terus melakukan pengadaan barang hanya pada satu pemasok. Jadi di sini ada kong kali kong antara pihak koperasi dan suppliernya. Bisa juga ngefraud di pembukuan dan pelaporan keuangan yang berupa window dressing, manipulasi data dan informasi. Juga banyak juga ini yang ngefraud penyalahgunaan aset. Ini biasanya karyawan yang ngefraud penyalahgunaan aset, yaitu penggunaan kendaraan, peralatan, barang-barang milik koperasi untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk kepentingan pribadi. Terus memiliki secara pribadi barang hadiah untuk koperasi dari pihak ketiga. Jadi kalau ada misalnya pihak bank atau pihak supplier itu ngasih hadiah, hadiahnya dimiliki secara pribadi oleh karyawan tersebut. Bisa juga membebankan kepentingan pribadi kepada koperasi. Ini di luar kebijakan yang telah diatur, misalnya beli bensin untuk kepentingan pribadi tapi dibebankan ke koperasi. Jadi hal-hal fraud tersebut berdampak bagi koperasi. Dampak kerugiannya bisa menurunkan likuiditas dan kapasitas pelayanan, menurunnya tingkat pendapatan, menghambat pelaksanaan program kerja, memperburuk kinerja lembaga, menurunkan tingkat kepercayaan, menurunkan semangat kerja, memperburuk citra lembaga dan organisasi tersebut. Di sini saya sudah tulis penelitian-penelitian terdahulu. Langsung saja ke pengembangan hipotesisnya. Hipotesis yang pertama, job rotation berpengaruh terhadap fraud prevention. Jadi rotasi staf ini bisa juga untuk mencegah fraud dan mengurangi peluang atau kesempatan karyawan tersebut untuk melakukan fraud. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibisono 2015, rotasi kerja berpengaruh terhadap pencegahan fraud karyawan, akan cenderung menghindari bahkan tidak melakukan fraud, dikarenakan kebijakan perusahaan untuk melakukan rotasi karyawan menurut Smith dan job rotation diterapkan bisa meminimalisir tindakan fraud. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Syarikat 2014. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 16 mekanisme pencegahan fraud yang dinyatakan efektif dilihat dari tingkat keefektifannya, salah satunya adalah job rotation. Akan tetapi, peneliti melihat adanya beberapa penelitian terbaru yang menguji kembali variabel rotasi staf dan ditemukan tidak konsistennya hasil di penelitian sebelumnya, seperti penelitian Egita. Penelitian Egita ini menunjukkan bahwa job rotation belum bisa mengurangi atau belum bisa mencegah terjadinya fraud. Jadi job rotation ini tidak bisa mempengaruhi karyawan untuk melakukan fraud dikarenakan moral dan perilaku karyawan tersebut belum terjaga dengan baik. Dari penjelasan dan dukungan penelitian terdahulu, maka saya tarik hipotesis job rotation berpengaruh terhadap fraud prevention. Hipotesis yang kedua, religiositas berpengaruh terhadap fraud prevention. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Basri 2015 menyatakan
religiusitas berpengaruh terhadap kecurangan. Jadi semakin tinggi religiusitas, maka tingkat kecurangan semakin rendah. Dari hasil penelitiannya kita juga menyebutkan secara individu, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang karyawan, maka karyawan akan berpikir lagi untuk melakukan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Jadi dari penjelasan dan dukungan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis yang kedua, yaitu religiusitas berpengaruh terhadap fraud prevention. Hipotesis ketiga, job rotation berpengaruh terhadap fraud prevention dengan dimoderasi organizational justice. Di sini keadilan organisasi itu berisi nilai-nilai pada budaya organisasi yang jika budaya organisasi dirasa buruk, maka akan mengakibatkan ketidakpuasan, kebencian, dan kemarahan yang bisa melawan organisasi, yang mana hal ini bisa mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang dan melakukan tindakan kecurangan. Namun apabila keadilan dalam suatu perusahaan dirasa baik, maka karyawan akan merasa puas dan tidak terdapat niatan untuk melakukan tindak kecurangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis job rotation berpengaruh terhadap fraud prevention dengan dimoderasi oleh organizational justice. Hipotesis yang keempat, religiusitas berpengaruh terhadap fraud prevention dengan dimoderasi organizational justice. Sejalan dengan penelitian Silaturahmi et al. 2016, Antarwiyati dan Purnomo 2017, penelitian mereka mengatakan bahwa apabila di suatu perusahaan tercipta keadilan organisasi dengan baik, misalnya pada semua keputusan perusahaan diimplementasikan secara konsisten, maka semua karyawan tersebut akan merasa diperlakukan secara adil sesuai dengan porsi masing-masing organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis religiusitas berpengaruh terhadap fraud prevention dengan dimoderasi organizational justice. Jadi saya tarik kerangka penelitian di sini seperti ini. Job rotation berpengaruh terhadap fraud prevention yang dimoderasi oleh organizational justice. Religiusitas berpengaruh pada fraud prevention dimoderasi oleh organizational justice. Jadi bentuk kerangka penelitiannya seperti ini. Untuk metode penelitian yang saya pakai, jenis penelitian saya ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif deskriptif tepatnya penelitian saya, yaitu merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan fenomena pada objek penelitian yang apa adanya. Penelitian saya ini melalui pengolahan data berupa angka yang dianalisis dengan menggunakan statistik. Pada dasarnya metode kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Jadi dengan metode kuantitatif ini akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian saya ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Jadi penelitian saya ini berfokus untuk menguji pengaruh job rotation, pengaruh religiusitas, serta organizational justice sebagai variabel moderasinya terhadap fraud prevention. Untuk populasi dan sampel, saya mengambil sampel saya yaitu karyawan di KSPPS Kabupaten Pamekasan. Kriteria sampel ini karyawan yang telah menjadi karyawan tetap di koperasi KSPPS Kabupaten Pamekasan, karyawan yang pernah dirotasi di job rotation, dan karyawan yang memiliki nilai-nilai religiusitas. Jadi populasinya adalah
KSPPS Kabupaten Pamekasan. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pamekasan tahun 2020, terdapat 7 KSPPS di Pamekasan, tetapi yang aktif cuma 4 koperasi di Kabupaten Pamekasan. Jadi dikatakan aktif ini apabila koperasi tersebut punya nomor NIK atau nomor induk koperasi, melaksanakan RAT dan menyetor laporan kegiatannya ke Dinas Koperasi. Kriteria dalam pemilihan sampel dalam penelitian saya yaitu KSPPS yang aktif, yaitu KSPPS yang telah memiliki NIK atau nomor induk koperasi, karena dibuktikan dengan adanya sertifikat NIK ini bisa diketahui koperasi tersebut masih aktif dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya atau tidak, dan juga melaksanakan RAT atau rapat anggota tahunan. Jadi dengan memiliki sertifikat NIK ini, koperasi telah dikolaborasikan dan disinergikan melalui kegiatan program kementerian dan lembaga terkait termasuk perbankan. Kriteria yang kedua, KSPPS yang pernah melakukan rotasi staf. Jadi seorang karyawan bisa dirotasi ke antar kantor cabang yang lain atau dirotasi dari bagian satu ke bagian yang lainnya. Jadi kebijakan rotasi staf bisa dari pengurus atau jajaran manajerial. Setelah dilakukan pertimbangan kriteria sampel tersebut, maka yang masuk kriteria sampel terdapat 4 koperasi di Kabupaten Pamekasan. Jadi dari 4 koperasi tersebut saya pilih karyawan yang respondennya merupakan karyawan tetap. Jadi karyawan itu merupakan karyawan tetap di KSPPS, terus merupakan karyawan pelaksana administrasi, terus kalau bisa bekerja lebih dari 5 tahun dan diharapkan pernah dipilih untuk job rotation. Metode pengumpulan data, saya di sini mengumpulkan data berupa data primer, yaitu penyebaran kuesioner. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Kuesioner diisi dengan memberikan tanda pada jawaban yang telah disediakan. Kuesioner tersebut nantinya bisa saya kirim langsung dan juga bisa melalui Google Form. Teknik analisis datanya, untuk analisis statistik deskriptif, analisis validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, terus juga analisis regresi linear berganda. Dan untuk pengujian hipotesis itu uji T, uji moderate atau uji moderate regression analysis atau MRA, uji koefisiensi determinasi R2 atau R-square. Jadi di sini saya nanti akan mengolah data dengan menggunakan SPSS. Baik, demikian presentasi seminar proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.